Ya, meski telah memenuhi target pencapaian medali emas di gelaran Asian Games 2018, atlet bulu tangkis diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih maksimal lagi meski masih memiliki banyak kendala, terutama di ganda putri. Saya ingin tanyakan langsung, sudah hadir di studio Metro Pagi Prime Time ada legenda pebulu tangkis dari ganda putra ini, era 70-an, Christian Hadinata. Selamat pagi, Ko. Apa kabar? Terima kasih Baik, sudah hadir. Bagaimana melihat penampilan kemarin junior-junior Anda yang berlaga di laga final, ada All Indonesian Final di ganda putra dan juga Jojo yang menang di tunggal putra? Sangat luar biasa ya, Pak Yu. Jadi mulai dari pertandingan tim, bergu itu sampai dengan akhir kemarin di individual itu sudah satu pertandingan atau pertunjukan kualitas dunia lah bagi atlet-atlet kita maupun melihat kita lawan-lawan yang begitu tangguh ya. Secara ranking pun ada beberapa lawan yang peringkatnya lebih baik dari anak-anak kita. Tapi itu bisa ditembus ya. Khususnya di tunggal putra itu Jojo akhirnya mencapai puncak tertingginya medali emas di tunggal putra. Satu nomor yang sangat bergengsi lah. Ya, walaupun head to headnya juga memang masih unggul Jojo kalau tidak salah ya. Tetapi secara peringkat justru ada di atas sebenarnya. Peringkat ya masih ya, karena dari beberapa pertemuan rekor itu Jojo selalu menang ya. Tapi tentu dalam multi event seperti Asian Games di Jakarta ini peringkat kadang-kadang sih tidak terlalu menentukan. Kalau di ajang event multi games ini seperti ini ya, itu tidak menentukan begitu ya? Tidak terlalu signifikan lah. Tidak terlalu signifikan ya? Peta kekuatan itu bisa menjadi bisa dikatakan satu level. Oke. Kemudian di ganda putra nih, ini juga cabang Anda nih, ini tempat Anda, posisi Anda melihat kemarin penampilan 4 All Indonesian Final ini, Kevin Marcus dan juga Fajarian, bagaimana? Ya sungguh membanggakan ya bahwa sektor ganda putra setelah era-era para senior kita tahu Markis Kido, Hendra Setiawan, lalu disambung dengan Ahsan, Hendra Setiawan itu kita sekarang punya dua ganda andalan yang sungguh luar biasa ya. Terjadi All Indonesian Final di Asian Games 2018 ini dan ya artinya ini secara regenerasi sektor ganda putra sudah sangat bagus. Paling tidak kan kita mestinya setiap nomor harus ada paling tidak bahkan kalau bisa sampai 4 pasang. Kalau bisa sampai 4 pasang? Iya, kalau dua masih kurang cukup ya, tidak cukup ya? Iya, masih kurang ya. Kalau terjadi sesuatu ya tentu kita tidak harapkan ada atlet yang cedera atau sakit itu pelapisnya kalau sampai belum siap ya melapis atlet-atlet yang lebih diandalkan itu agak menyulitkan juga kita. Kalau dari pantauan Anda, dua pasangan lain di luar Fajarian dan juga Marcus Kevin? Kita punya seperti Wahyu Nayaka ya dengan adik itu juga cukup bagus. Ada Angga ya itu cukup bagus. Tapi mungkin masih perlu waktu ya untuk bisa menyamai prestasi seperti Kevin Marcus atau Fajarian. Yang kemarin menampilkan pertandingan begitu sengit ya. Di kelas dunia di akhir-akhir 2 poin terakhir ya. Kita luar biasa karena mereka sering berlatih bersama juga ya. Karena sering berlatih bersama juga. Walaupun memang dari klub yang berbeda kalau tidak salah mereka semua ya. Betul. Tapi itu tidak menjadi masalah yang berarti ketika mereka harus bertanding bersama. Tetapi saya ingat kalau saya baca wawancara Anda beberapa waktu yang lalu sebelum Asian Games dimulai, memang target 2 medali emas. Tapi dari ganda putra kemudian ganda campuran. Kita kemarin ganda campuran agak meleset sedikit. Betul. Ya, kita memang awal dari prediksi saya itu ganda campuran dan ganda putra. Jadi ganda putra sudah tercapai ya, yang meleset itu tadi ganda campuran ya, penampilan OI Butet kali ini memang saya nilai di bawah perform mereka lah, bukan permainan terbaik mereka pada saat semifinal melawan pasangan dari Cina itu. Perlu ada regenerasi di setelah OI Butet sudah harus siap. Iya. Betul sekali. Jadi ini satu warning juga ya bagi sektor ganda campuran dengan pelatihnya saudara Richard Manaki bahwa pelapis di sektor ganda campuran
katakanlah masih cukup jauh jaraknya dengan OI Butet. Dan kita mendengar juga Butet mungkin tidak lama lagi akan retired ya. Jadi jadi seperti di ganda putra bahwa kita sudah punya paling tidak 2 pasang yang solid ya. Nah di ganda campuran ini masih pelatih Richard Maneke masih mencari pasangan-pasangan atau komposisi yang pas ya, yang tepat. Ya, catatan mungkin yang ini harus warning mungkin yang lebih lampunya udah merah sekali begitu ya untuk ganda wanita, kemudian tunggal juga. Ya, lebih secara khusus itu tunggal putri ya, Pak Ju ya. Tunggal putri ini kemarin memang prestasinya masih kurang bagus ya, tapi kita punya harapan yang baik sekali, harapan besar pada tunggal putri kita saudari Gregoria. Gregoria Mariska itu dalam usia masih muda ya menunjukkan permainan yang bagus lah. Jadi kalau dibina dengan baik dengan program-program yang baik, saya pikir Gregor akan menjadi andalan tunggal putri kita ke depan. Ya, kalau menurut Anda kenapa kok? Ini ganda putra bisa leading begitu ya, tapi ganda putri ini bisa agak sedikit di belakang. Apa yang terjadi ketika di pelatnas, kemudian juga di klub mungkin, atau mungkin ini ada masalah di kompetisi, di turnamen misalnya? Kalau turnamen sih saya pikir sudah sangat bagus ya, khususnya di bulu tangkis itu setiap tahun itu luar biasa lah banyaknya. Jadi bisa memilih lah para pelatih untuk mengirimkan atlet-atlet mudanya, menimba pengalaman, menambah jam terbang ya. Tapi untuk sektor yang tadi disebutkan ya, barangkali salah satu sebabnya idealnya di setiap kelompok itu harusnya ada pemain-pemain yang bisa jadi panutan. Para senior ini yang bisa membimbing adik-adiknya untuk bisa berprestasi lebih baik. Jadi bisa menjadi contoh ya dari kelompoknya. Jadi kehadiran senior-senior begitu ya? Iya, betul. Kehadiran senior di pusat pelatihan? Iya, di kelompoknya, di nomornya. Di nomornya? Iya, seperti ganda putra kita punya Hendra Setiawan dan Muhammad Aksan. Itu senior kita yang terus-menerus katakanlah mendampingi adik-adiknya untuk bisa meraih prestasi seperti mereka. Kenapa itu menjadi begitu perlu kehadiran senior di situ? Saya pikir mereka bisa menjadi seorang motivator yang bagus ya, di samping tentunya pelatih ya. Karena mereka kan bergaul setiap hari dengan para adik-adiknya ini, bermain bersama ya. Jadi bisa juga menularkan ilmu dan pengalaman mereka dalam menghadapi pertandingan-pertandingan yang berat lah, katakanlah All England, kejuaraan dunia atau bahkan Olimpiade nanti. Jadi tidak cukup hanya pelatih, tetapi harus didampingi oleh senior-senior ya. Iya. Legenda-legenda pebulu tangkis kita juga harus present, harus hadir di setiap pusat pelatihan di kelompok-kelompok itu ya. Pelatih bisa menggunakan para senior ini sebagai mediator untuk lebih meningkatkan performan dari adik-adiknya ini harus seperti apa. Masalah disiplin, masalah program latihan itu penting sekali. Dan share pengalaman tentunya begitu ya. Jadi ketika latihan kemudian ada sosok legenda senior di situ mungkin juga agak segan kemudian pacu motivasinya ya. Iya, jadi karena junior ini kan melihat kakak-kakak para senior ini pasti berlatih begitu semangat kan mereka akan malu ya. Kalau yang junior atau masih muda-muda ini malas-malasan tuh malu. Kalah semangat dengan yang tua-tua gitu ya. Oke, baik. Sekarang Asian Games sudah tercapai target, kemudian next ada SEA Games dan Olimpiade. Optimistis kok bisa tercapai target di 1-2 tahun ke depan? Ya, secara khusus Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang itu ya kita optimis mengembalikan tradisi emas di sektor ganda putra ya. Karena kita punya 2 pasang yang solid, Kevin Marcus dengan Fajarian. Ini kartu as kita lah untuk meraih emas ganda putra di Olimpiade 2020. Dan ya kita berharap tunggal putra kita, Jojo dan Ginting juga tidak boleh lengah, tidak boleh merasa terus sudah puas dengan apa yang dicapai di Asian Games ini. Justru masih ada tantangan yang lebih berat lagi adalah meraih medali emas tunggal putra Olimpiade 2020
Ya. yang masih belum kesampaian sampai sekarang. Dan juga teman-teman di Putri ya. Iya. Karena banyak Super Series juga ini juga nanti harus diikuti.